Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kali ini saya akan membawa khotbah yang berjudul Menjadi Orang Kristen yang Rajin Berbuat Baik. Ayat inti dari khotbah ini terdapat di dalam 2 Tesalonika 3 ayat 13. Dan kamu saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Dalam Alkitab, banyak ayat yang mengajak kita untuk berbuat baik. Bahkan firman Tuhan katakan agar kita mengasihi musuh kita. Siapa yang menampar pipi kanan, berilah juga pipi kirimu. Saya percaya ayat ini bukan bermakna harfiah. Yesus waktu ditampar di ruang sidang, tidak serta-merta memberikan pipi kirinya. Rasul Paulus juga di penjara, disesat, ditampar, tapi tidak memberikan pipi kirinya. Jadi, ayat ini tidak bicara secara harfiah. Tapi secara rohani, ayat ini bermakna kita jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Seperti waktu Yesus disalib, justru Yesus berdoa agar Bapa mengampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Orang Kristen harus selalu berbuat baik kepada semua orang. Terdapat di Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Selama masih ada kesempatan, mari kita berbuat baik. Kepada siapakah itu? Kepada semua orang. Artinya, berbuat baik adalah sebuah kesempatan. Ada satu saat, kita mau berbuat baik tapi sudah tidak bisa. Kalau Tuhan masih memberi kesempatan, kasih kesehatan, berkat, masih dikasih kekuatan untuk berdayakan hidup kita, untuk Tuhan, inilah kesempatan kita berbuat baik kepada Tuhan. Berbuat baik adalah sebuah kesempatan orang Kristen, harus berbuat baik. Tapi, sayangnya banyak orang Kristen yang tidak berbuat baik, bahkan menjadi penjahat. Ada Matius yang mengedarkan narkoba, Yohanes yang pembunuh, Yonatan yang memperkosa, macam-macam. Kita patut bersedih kalau orang Kristen tidak menjadi teladan, malah menjadi batu sandungan. Orang Kristen harus berbuat baik. Camkan, orang Kristen bukan berbuat baik supaya masuk surga, bukan supaya selamat. Agama mengajarkan berbuatlah baik supaya masuk surga, supaya selamat. Bahkan ada satu agama mengajarkan bahwa berbuat baik adalah satu komponen terpenting untuk masuk surga. Kenapa? Karena nanti waktu zaman akhir, perbuatan baik kita akan ditimbang. Kalau perbuatan baiknya lebih banyak, maka kita akan masuk surga. Sebaliknya, kalau perbuatan kita sedikit, berarti masuk neraka. Jadi, perbuatan itu merupakan komponen yang sangat penting bagi ajaran ini untuk masuk surga. Saya pikir-pikir, bagaimana kalau seimbang? Artinya beratnya sama. Masuk kemanakah kita? Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah pandangan agama. Agama mengajarkan berbuat baik agar masuk surga. Kekristenan mengajarkan bahwa masuk surga bukan karena perbuatan baik kita. Kekristenan mengajarkan bukan karena amal ibadah kita masuk surga. Kita diselamatkan karena anugerah Tuhan. Murni karena anugerah. Jadi, kalau saudara bekerja, kemudian dapat upah, itu adalah hak saudara. Dan itu saudara berhak untuk menerima karena itu hasil kerja saudara. Tapi, kalau saudara tidak bekerja, tahu-tahu dapat sekian juta rupiah, itu adalah anugerah. Anugerah adalah pemberian cuma-cuma untuk orang yang tidak pantas menerimanya. Keselamatan adalah anugerah Tuhan. Saudara dan saya dibenarkan, diselamatkan murni karena anugerah Tuhan. Kita bukan diselamatkan karena amal ibadah kita, tapi karena anugerah Tuhan. Sebab barang siapa menurut seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Yakobus 2 ayat 10. Firman Tuhan katakan, kalau kamu mau selamat dengan perbuatan baikmu, kamu harus melakukan seluruh firman hukum Taurat. Seluruh firman Tuhan harus kita lakukan. Begitu kurang satu, hukumannya adalah neraka. Misalnya, seorang yang baik hati, dia tidak pernah berbohong, dia tidak pernah menipu orang, apalagi berzina. Dia rajin ke gereja, rajin memberi persepuluhan. Cuma ada satu kekurangannya.
dia enggak bayar hutang. Itu hukumannya neraka. Kalau saudara lakukan hukum Taurat, hukum Tuhan hanya 99% dan tidak melakukan yang 1%, maka hukumannya adalah neraka. Di dunia ini tidak ada orang yang melakukan perintah Tuhan secara sempurna kecuali Tuhan Yesus. Saya percaya kalau perbuatan baik, kita semua pasti masuk surga. Tetapi kalau kita melakukan perbuatan jahat, kita semua pasti masuk neraka. Tapi puji Tuhan, saudara dan saya diselamatkan bukan karena perbuatan, tapi karena anugerah. Agama mengajarkan berbuat baik supaya selamat. Tetapi kekristenan sebaliknya, kita diselamatkan bukan karena kebaikan kita, tapi karena iman. Setelah diselamatkan karena iman, kemudian kita pun berbuat baik. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Efesus 2 ayat 8. Jadi, kita jangan berpikir bahwa berbuat baik supaya diselamatkan, tapi berimanlah supaya saudara diselamatkan. Karena kita beriman kepada Tuhan Yesus, Tuhan akan berikan Roh Kudus ke dalam hati kita. Dan kalau Roh Kudus tinggal di dalam hati kita, Roh Kudus akan mengejarkan pengkudusan dan akan timbul buah roh, yaitu perbuatan baik. Jadi, kenapa orang Kristen harus berbuat baik? Pertama, orang Kristen berbuat baik sebagai bukti iman percaya kepada Tuhan. Yakobus 2 ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Yakobus 2 ayat 26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikianlah juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Saudara, kita diselamatkan karena iman. Tapi dengar baik, iman itu adalah sesuatu yang tidak kelihatan. Iman itu sifatnya abstrak, tidak terlihat, tapi iman itu bisa terlihat lewat perbuatan kita. Berarti, kalau kita berbuat baik, bukan untuk diselamatkan. Kita diselamatkan karena beriman, dan kita berbuat baik karena kita diselamatkan. Ilustrasinya, ada seorang sakit, kemudian dia minum obat. Setelah itu sembuh. Setelah sembuh, dia berolahraga. Orang sakit ini sembuh karena apa? Karena olahraga atau minum obat? Karena minum obat, tentu jelas. Dan buktinya dia sudah sembuh setelah itu berolahraga. Kalau sudah sembuh, tapi itu namanya ngaku-ngaku sembuh. Orang yang berdosa setelah beriman kepada Tuhan bertobat, otomatis dia diselamatkan. Lalu dia berbuat baik. Apa yang membuat dia diselamatkan? Berbuat baiknya atau bertobatnya? Tentu bertobatnya. Kalau ada orang yang bilang saya sudah selamat, tapi perbuatannya masih amburadul, masih tipu sana sini, bohong sana sini, itu namanya omong kosong. Iman yang kosong, iman tanpa perbuatan adalah mati. Kalau ada yang berkata saya sudah selamat, mati pasti masuk surga, tapi hidupnya teler mabuk-mabukan terus, itu adalah iman yang kosong. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi, perbuatan baik adalah bukti bahwa kita beriman kepada Tuhan Yesus. Bukti bahwa saudara dan saya orang Kristen. Jangan mengaku orang Kristen kalau belum bisa berbuat baik. Ini adalah alasan pertama sebagai bukti kita percaya kepada Tuhan Yesus. Berarti kita adalah anak-anak Allah yang mewarisi janji-janji Allah. Kedua, mengapa orang Kristen harus berbuat baik? Agar damai di hati, agar hidup kita berbahagia. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kisah 20 ayat 35. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Yesaya 48 ayat 18. Berarti orang yang taat firman, hidupnya akan berbahagia. Ini adalah janji Tuhan kepada kita bahwa orang yang berbuat baik hidupnya akan berbahagia. Sebaliknya, yang berbuat jahat, berdosa, tidak ada damai di hati, yang ada ketakutan dan kecemasan.
Di sini saya ada ilustrasi, ada seorang anak kecil baru belajar menggunakan ketapel. Sama seperti senjata yang digunakan Daud untuk membunuh Goliat. Kebetulan, di depan rumah ada bebek papanya yang lagi berkeliaran. Dia keker baik-baik dan akhirnya kena ke kepala bebek tersebut, sehingga bebek itu mati. Lantas dia ketakutan. Bagaimana kalau papanya tahu? Pasti saya kena marah, kena pukul. Dia berinisiatif untuk membuang bebek itu ke kali. Sepanjang hari, dia dicengkam oleh rasa takut. Bagaimana kalau bapak tahu? Kakaknya pun melihat dia. Jadi, waktu dia istirahat, kakaknya bilang, "Berikan uang jajanmu pada saya. Kalau tidak, saya akan memberitahu kepada papa." Begitu terus, waktu di kantin, kakaknya minta uang jajannya, kalau tidak dilaporkan oleh papanya. Setiap hari, dia hidup dalam ketakutan dan harus memberikan pajak kepada sang kakak. Akhirnya, dia berpikir dia lebih baik mengaku pada papanya. Ternyata papanya sudah tahu. Papanya memeluk dia, papanya sudah tahu bahwa dia yang melakukan itu. Papanya menerima maaf dari anak itu, dan sejak itu anak itu bebas dari rasa takut dan khawatir. Dan besoknya, waktu mau jajan, kakaknya menghampiri dia dengan alasan yang sama. Dia bisa bilang, "Nggak ada bebek-bebekan lagi. Saya sudah diampuni oleh Bapak." Saudara yang dikasih Tuhan, sepanjang ada dosa, tidak ada damai di hati kita. Yang ada, si penuntut itu akan terus menuntut sampai kita datang meminta ampun kepada Bapa di sorga. Sejak minta ampun, maka saat itu juga saudara akan bebas dari rasa takut dan khawatir. Hari ini, kalau kita masih menyimpan dosa dalam hidup kita, dalam bentuk apapun, mungkin saudara menyimpan benci, mungkin saudara bilang, "Sampai 7 turunan tidak akan aku ampuni orang itu." Hari ini mari kita lepaskan, agar kita sama-sama berbuat baik dan sama-sama mengampuni. Sejak itu, saudara akan terlepas dari ketakutan, dan damai sejahtera selalu berlimpah seperti air yang mengalir dalam hidup kita. Alasan yang ketiga, kenapa orang Kristen harus berbuat baik, adalah agar hidupnya bertambah baik dan keluarganya bertambah baik. Firman Tuhan katakan, "Berilah maka kamu akan diberi. Jangan jemu-jemu berbuat baik, karena pada saatnya kamu akan menuai." Itu adalah hukum Tuhan yang sifatnya pasti. Itu adalah hukum Tuhan yang jika kita menabur, maka kita akan menuai. Itu adalah kepastian. Kalau menabur 1 biji jagung, saudara akan menuai ribuan biji jagung. Kalau berbuat baik 1 kali, maka saudara akan menuai berkali-kali lipat kebaikan. Oleh sebab itu, orang Kristen harus selalu berbuat baik. Rajinlah berbuat baik, terus berbuat baik, agar hidupmu diberkati, hidup keluargamu diberkati. Perbuatanmu tidak berdampak pada keselamatanmu, tapi berdampak pada kualitas hidupmu dan keluargamu di bumi ini, dan berdampak pada kualitas kehidupan keturunanmu di bumi ini. Mari kita jangan jemu-jemu berbuat baik selama masih ada kesempatan. Hari ini, selama masih kita berbuat baik, mari kita melayani dengan pekerjaan Tuhan. Banyak berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita pasti akan menuai semua kebaikan itu. Sekian dari khotbah yang saya bawakan ini. Tuhan memberkati.